Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Agus Suprianto. Kali ini saya mendapat kesempatan istimewa berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang cukup sangat moncer dalam dunia perpolitikan. Beliau adalah seorang bakal calon gubernur Provinsi Banten, ya kan? Dan juga ketua DPRD Provinsi Banten, yaitu Bang Andra Soni. Ya. Assalamualaikum Bang Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Soni. Kita support nih di ruang kerja beliau, cukup nyaman dan asri Bang ya. Bang Andra Soni, ini mungkin pertama silahkan sapa dulu pemirsa. Ini biar bisa tahu nih Ya. Ya. Khususnya warga Banten nih gitu kan. Silakan Bang. Ya, selamat siang untuk pemirsa dari Ratas TV ya. Pemirsa, ini Bang Andra Soni ini seorang tokoh muda ya. Beliau seorang politisi Partai Gerindra yang kemarin juga cukup berhasil lah ikut memenangkan Pilpres Bang ya, 2024 ya kan. Dan Pileg juga suara Gerindra cukup signifikan meskipun turun Bang ya dari tahun lalu ya gitu kan. Ya, betul. Nah, kita ingin tahu nih Bang Andra Soni ini mungkin pertama mungkin Abang silahkan juga berikan salam kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Banten yang telah mempercayakan ya kan kepada Gerindra maupun kepada Pak Prabowo untuk bisa jadi pemenang Pilpres. Siap. Ya, kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada warga Banten khususnya. Alhamdulillah selama 3 kali pelaksanaan pemilu presiden di Provinsi Banten, masyarakat Banten mempercayakan suaranya, mandatnya kepada Pak Prabowo. Cuma berbeda memang di tahun 2024, perolehan suara Pak Prabowo di Provinsi Banten meningkat dan kemudian secara nasional juga Pak Prabowo sebagai pemenang. Sehingga menjadi sebuah paripurna, mandat didapatkan oleh Pak Prabowo. Maka karena itu kami mengucapkan terima kasih. Selain itu juga terkait dengan Pileg, kami juga alhamdulillah masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Banten di 44 dapil tingkat 2 dan kemudian ada 12 dapil tingkat provinsi dan kemudian 3 dapil tingkat RI, dan alhamdulillah kami mendapatkan suara yang signifikan walaupun perolehan suara kami menurun daripada tahun 2019 untuk Pileg. Ya, tapi ini patut kami syukuri ya, karena itulah cerminan suara rakyatnya. Dan yang bersyukur juga bahwa gimana juga Banten berhasil mengatakan Pak Prabowo jadi presiden Bang. Iya, alhamdulillah. Ya, pemirsa, demikian tadi pembuka dari Bang Andra Soni. Nah, sekarang kita ingin masuk Bang. Ini kan Bang Andra Soni kan sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur Provinsi Banten dari Gerindra kan gitu. Saya lihat pandungnya di mana-mana gitu kan. Di Tangsel, waduh di lampu merah tuh, wah luar biasa ini kan. Ada semua nih kan gitu. Dan kita ingin tahu Bang Andra Soni, apa sih yang mendasari Bang Andra Soni untuk maju? Apa memang ini dari perintah partai langsung DPP atau memang masyarakat juga di arus bawah di grassroots juga menginginkan Abang, semua masyarakat juga, elemen masyarakat ormas dan elemen masyarakat yang lainnya itu harus seperti apa Bang? Ya, pertama kan saya memang dilahirkan dari Partai Gerindra. Kemudian Partai Gerindra konsisten memperjuangkan Pak Prabowo sebagai presiden sejak berdiri. Dan saya telah ikut berpartisipasi dalam Pileg sejak tahun 2014. Dan kemudian saya beberapa kali diberikan amanat oleh partai dalam rangka tugas-tugas kepartaian. Selain sebagai kepengurusan, baik di tingkat DPC maupun sampai dengan tingkat DPD. Dan kemudian juga jabatan tertinggi yang hari ini dimiliki oleh Gerindra di Provinsi Banten adalah Ketua DPRD, dan kemudian itu diamanatkan kepada saya sejak tahun 2019. Saya meyakini bahwa partai politik merupakan tempat di mana atau lembaga publik di mana kepemimpinan itu dilahirkan. Dan saya selama ini telah mengikuti semua proses-proses tersebut, dan alhamdulillah di fase pilkada ini partai memberikan amanat kepada saya untuk melakukan sosialisasi dalam rangka mewarnai, dalam rangka berpartisipasi, dan tentu dalam tujuan memenangkan pilkada di Provinsi Banten. Oleh karena itu, sebagai kader partai, saya taat dan patuh pada arahan pimpinan
namun semuanya nanti kita kembalikan kepada rakyat yang memiliki mandat. Jadi per detik ini DPP memang menugaskan Bang Andreas Soni sebagai kader, gitu kan? Dan juga kalau nggak salah sebagai ketua DPD Partai Gerindra Banten, Bang ya. Hari ini saya sedang diberi amanat juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten. Bang Desmond ya. Saya menggantikan beliau, almarhum. Ya pemirsa, ini lupa ya, beliau juga adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, yang sebelumnya adalah sekretaris DPD, Bang ya. Ya, saya sekretaris. Karena Bang almarhum Bang Desmond, ya kan. Jadi saat ada, jadi beliau menggantikan. Nah, baik pemirsa Rafas TV di mana Anda berada, terutama warga Banten, gitu kan. Dengan dari bukanya, ya kan. Jadi memang berarti Bang Andreas Soni maju memang atas perintah partai, Bang ya. Ya, saya terjemahkan sebagai amanat ya. Amanat ya. Amanat ya, amanat. Dan ini kan masih dalam rangka bakal calon. Bakal calon, siap. Dan Partai Gerindra hari ini dengan 14 kursi ya tidak bisa mencalonkan sendiri. Harus melakukan koalisi. Dan memang persyaratan KPU itu sebagai kepala daerah atau bakal calon kepala daerah yang kemudian nanti mendaftarkan diri harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD hari ini, total 100 kursi, itu minimal harus diusung oleh 20 kursi. Nah, Gerindra baru punya 14. 6 lagi, Bang ya? Ya, masih kita perlukan 6 lagi yang harus dibangun komunikasi dengan rekan-rekan partai politik. Saya mengartikan bahwa semua kandidat-kandidat yang ada tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat Banten. Jadi saya melihat ini bahwa bukan persaingan, tapi ini bagian dari kontestasi untuk memberikan pilihan kepada masyarakat warga Banten untuk figur-figur kepemimpinan untuk 5 tahun yang akan datang. Luar biasa. Bang Andreas Soni, ini kan tentu Gerindra butuh teman, gitu kan, butuh koalisi untuk bisa maju di Pilgub Banten. Nah, sejauh mana komunikasi dengan partai-partai lain, Bang? Ya, semua masih berlangsung ya, dan masih cair. Dan semua kan juga sedang mengupayakan agar kader-kadernya terpotret di pandangan masyarakat ya. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Komunikasi-komunikasi juga masih cair. Saya juga berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang ada, baik secara formal maupun informal. Karena bagi saya tujuan akhirnya bukan kita jadi siapa, tapi tujuan akhirnya adalah Banten maju, Banten sejahtera. Dan memang itu tujuan sebenarnya, Bang ya. Nah, pemirsa Rafas TV, kita ingin tahu sejauhnya nih, kan sudah banyak nih beredar nih nama-nama bakal calon gubernur Banten nih. Ada Bu Airin, ada Pak Dimyati, ada Pak Gembong, ada Pak Arief, ada Bang Arief, ada Bu Iti, ya kan. Kemudian ada nama yang lain lah gitu kan. Nah, tentu mereka juga sama-sama, Bang ya, untuk bersaing. Jadi itu sehat, Bang ya. Nah, kita Rafas TV dapat informasi bahwa dalam Pilpres 2024 kemarin memang semacam ada kesepakatan konon katanya gitu kan, bahwa kalau misalkan nanti Pak Bowo menang, ya kan, jadi harus koalisi ini maju ini harus bersatu lah gitu kan untuk mendukung gubernur. Nah, ini sementara saya lihat ini kan petanya kan menarik. Jadi petanya menarik, Golkar sebagai pemenang dapat 14 kursi, ya kan. Gerindra juga nomor 2 dapat 40 kursi, PDIP 40 kursi, PKS dapat 30 kursi yang salah ya, dan seterusnya. Demokrat 11 kursi ya, Nasdem dan PKB 10 kursi ya. Nah, ini kan koalisi Indonesia Maju di Pilpres kemarin itu rata-rata mendominasi kan itu kan. Nah, ini bagaimana, Bang? Sementara Bu Airin juga nyalon, Abang nyalon, kemudian partai lain jagonya. Itu nanti apakah Abang yakin akan bisa terbentuk lagi seperti di Pilpres itu, koalisi maju? Ya, seperti apa? Ini kan fenomena ya. Fenomenanya bahwa partai-partai koalisi Indonesia Maju masing-masing memiliki kader potensial untuk dimajukan di dalam pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 yang akan datang. Nah, ini juga ujian bagi kita semua dalam rangka komunikasi, bahwa ya ini penting untuk melakukan komunikasi, di mana komunikasi tersebut pada akhirnya nanti, pada waktunya nanti itu akan ada di ujung di mana keputusan harus dibuat.
Ya tentu harapan kita bagaimana koalisi yang telah berjalan bersama-sama di dalam Pilpres yang kemarin itu bisa diterjemahkan ya dalam bentuk yang hampir sama atau bentuk lain ya kan, dimana hasilnya nanti adalah akan lahir kepemimpinan yang dapat mendukung, menjadi daya dukung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang akan datang. Nah, itu sebenarnya. Kemudian nomenanya ya ada juga yang tidak terlihat kan, bahwa banyak muncul beberapa nama dari masing-masing partai, bahkan bukan hanya dari Partai Koalisi Indonesia Maju, juga ada dari partai lain. Tapi semangatnya adalah bagaimana pilkada kali ini yang dilaksanakan secara serentak itu mempunyai arti bahwa kepemimpinan 5 tahunan di Republik Indonesia ini bisa linier antara kepemimpinan kepala negara dan kemudian kepemimpinan kepala daerah, agar pencapaian dari target Indonesia Emas 2045 itu agregatnya kan dari provinsi, dari kabupaten dan sebagainya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu harapannya, sehingga komunikasi yang hari ini kita lakukan adalah dalam rangka itu. Akhirnya kita tidak pernah bisa menghalangi yang namanya takdir, kita nggak bisa menghalangi yang namanya jalan hidup, dan kita nggak akan bisa membeli dan membuang waktu. Jadi pada waktunya nanti ya semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Artinya sampai Agustus nanti pendaftaran itu masih cair, dan nanti kemungkinan peta politik akan bisa berkembang Bang ya. Itu alamiah ya. Situasional Bang ya. Situasional, karena kearifan lokal kan juga dipertimbangkan juga oleh pimpinan-pimpinan kita di pusat sana. Oke. TV di Anda berada, khusus warga Banten ya. Dengan tadi bincang-bincang kita dengan Bang Andra Sony, bakal calon gubernur Provinsi Banten 2024-2029. Dia juga seorang ketua DPRD Provinsi Banten dan juga ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten. Terima kasih.